Halo, selamat pagi adik-adik. Wah, seneng banget nih. Hari ini kita mau beribadah. Tapi sebelum beribadah, coba lihat deh. Baju udah rapi belum? Udah siapin belum Alkitabnya? Udah pada sukacita semua? Wah, mantap. Yuk, sebelum kita beribadah, sama-sama kita mau berdoa. Semuanya berdiri, tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami semuanya baik-baik saja. Tuhan, kami mau memuji, memuliakan namamu. Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Pagi. Kurang keras. Selamat pagi. Pagi. Nah, sudah siap kan memuji Tuhan? Hari ini bersama dengan Kakak Theo, Kak Iven. ada Yos, dan Chris. Nah, kita mau angkat lagu pertama, Aku Bukan Pasukan Berjalan. Siap ya? Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Aku tidak menembaki musuh, tapi aku laskar Kristus. Aku laskar Kristus, syakrak. Aku laskar Kristus, syakrak. Aku jadi laskar Kristus. Aku bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Aku tidak menembaki musuh, tapi aku laskar Kristus. Aku laskar Kristus. Aku laskar Kristus. Syakrak. Aku laskar Kristus. Syakrak. Aku jadi laskar. Sekali lagi, aku laskar Kristus. Aku laskar Kristus. Syakrak. Aku laskar Kristus. Syakrak. Aku jadi laskar Kristus. Masih ada haleluya adik-adik? Haleluya. Sekali lagi masih ada haleluya? Haleluya. Yuk kita nyanyi lagu kedua, Kasih Yesus Manis dan Indah. 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 Oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Amat tinggi, bahkan teratas, amat dalam, bahkan terselan, amat lebar, bahkan terkini. Oh oh oh, sungguh indah. Oh oh oh, sungguh indah. Oh oh oh, sungguh indah. Yuk adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau nyanyi lagu Kalau Saya Mau Berkira.
Saya mau bergembira, kalau saya mau senang, adalah satu jalan yang dengan. Kalau saya mau bergembira, kalau saya mau bergembira, kalau saya mau senang, adalah satu jalan, adalah satu jalan yang benar-benar. Adalah satu jalan yang benar. Matanya dipejamkan, tangannya dilipat. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah memuji, membesarkan nama Engkau. nama Engkau. Sekarang kami akan mendengarkan mendengarkan sebagian sebagian dari firman-Mu. dari firman. Pimpin kami, Pimpin kami, berkati kami, berkati kami, supaya kami mengerti apa yang akan disampaikan guru kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Amin. Selamat pagi adik-adik. Gimana? Adik-adik tadi sudah memuji Tuhan kan? Masih semangat? Bisa bilang haleluya di rumah? Haleluya. Nah adik-adik, pagi ini tiba saatnya adik-adik dengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah duduk dengan diam, dengan tenang. Gak boleh bercanda, gak boleh makan. Dengerin kakak Yosef. Nah adik-adik, kakak Yosef punya apa nih? Ada yang tahu nggak ya di rumah? Kakak baca ya. Olive oil, iya minyak adik-adik. Adik-adik tahu kan minyak untuk apa? Betul, untuk mama masak biasanya. Nah pagi ini ada seorang ibu janda mempunyai sebotol minyak. Dikit ya adik-adik ya. Oh iya, adik-adik tahu nggak ibu janda itu apa? Ibu janda itu artinya dia sudah tidak memiliki suami. Suaminya sudah meninggal. Nah, anak-anaknya sudah tidak mempunyai orang tua atau papa. Nah, adik-adik, siap dengerin kakak Yosef firman Tuhan? Duduk yang manis ya. Nah, adik-adik, pagi ini cerita Alkitab diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Minyak seorang janda. Suatu hari ada seorang ibu, istri salah seorang nabi Allah, datang menemui Nabi Elisa untuk mengadu dan berseru. Suamiku sudah mati, dan engkau tahu bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan ketika dia meninggal, dia memiliki banyak hutang. Dan sekarang penagih hutang datang untuk mengambil kedua anak kami menjadi budaknya. Lalu Nabi Elisa meminta bimbingan Tuhan. Bagaimana cara untuk membantu ibu malang ini? Katakan padaku, apa yang ada di rumahmu? Hambamu tidak punya apapun, kecuali sebuah botol berisi minyak. Lalu Nabi Elisa berkata kepadanya, sekarang pulang dan kumpulkan semua botol dan tempayan kosong. Kamu pinjam ke semua tetanggamu, tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu dan tuanglah minyak ke dalam segala tempayan sampai penuh. Lalu ibu itu pulang ke rumahnya dan dia beserta kedua putranya
mengumpulkan sebanyak mungkin tempayan kosong yang bisa mereka dapatkan. Mereka meminjam kepada semua tetangga sampai tempayan kosong itu terkumpul banyak sekali. Kemudian ibu itu masuk ke dalam rumahnya dan menutup pintu seperti yang dikatakan Nabi Elisa kepadanya. Lalu dia mulai memasukkan minyak dari satu botol ke dalam tempayan yang pertama. Lalu dia menuangkan dan menuangkan lagi ke dalam tempayan itu. Dan minyak terus mengalir dan mengalir sampai tempayan itu terisi penuh. Lalu dia menuangkan botol minyak itu ke dalam ember yang besar. Dan wow, seluruh ember itu terisi penuh. Ibu itu lalu melihat ke dalam botol minyaknya dan ternyata minyaknya masih ada. Lalu ibu itu menuangkan kembali ke dalam beberapa tempayan. Dia terus menuangkan minyak itu ke dalam tempayan, baskom, kendi, gentong, hingga semuanya terisi penuh. Apakah masih ada tempayan untuk diisi? Ibu itu bertanya kepada anaknya. Tidak, jawab mereka. Kami telah mengisi semuanya. Begitu ibu itu mendengar hal ini, minyak dalam botolnya berhenti mengalir. Ibu itu sangat bahagia dan berlari mencari Nabi Elisa. Saya melakukan semua yang engkau katakan, dan sekarang saya memiliki banyak sekali minyak. Nabi Elisa senang. Sekarang pergi dan jualah minyak itu, gunakan uangnya untuk membayar hutang suamimu, dan sisanya engkau pakai untuk menghidupi anak-anakmu. Ibu itu sangat senang dengan cara yang Tuhan sediakan untuknya. Yang terutama, dia bisa menjaga kedua anaknya dan mereka semua bisa menjaga satu sama lain. Ibu itu kembali ke rumahnya dengan sangat bahagia karena Tuhan telah menjaga mereka. Nah, adik-adik sudah dengar kan ceritanya? Tadi ibu janda itu sangat sedih, tapi sekarang dia bahagia. Nah, tahu nggak kenapa dia bahagia? Karena dia dengar-dengaran sama firman Tuhan. Adik-adik, sekarang adik-adik punya kuping kan? Nah, kuping ini digunakan untuk dengar-dengaran. Dengar-dengaran kepada siapa? Kepada mama, kepada papa, kepada kakak, kepada tante, kepada om. Siapa yang udah sekolah? Kalau sudah sekolah dengar-dengaran kepada ibu guru, bapak guru. Nah, adik-adik, firman Tuhan juga bilang, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita harus menuruti segala perintahnya. Artinya kita harus dengar-dengaran sama firman Tuhan. Nah, Kakak Yosef pagi ini ada ayat mas. Adik-adik bisa buka di dalam Alkitab Yohanes 14 ayat 15. Kakak Yosef bacain ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi kita baca dengan semangat. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke adik-adik? Nah, firman Tuhan sampai di sini dulu. Sekarang kita mau berdoa. Semuanya adik-adik tangannya dilipat, matanya dimeremin, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu tertanam di dalam hati kami. Jadikan kami anak-anak yang dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami semua. Tuhan berkati orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.